Pelajaran kita pada pagi hari ini ialah materi tentang gangguan pada sistem ekskresi dan upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Dan yang kedua, menjelaskan berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Sebelum lanjut ke materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang sistem ekskresi itu sendiri. Sistem ekskresi adalah suatu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, seperti keringat, urin, dan masih banyak lagi. Ada 4 organ dalam tubuh yang berperan dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ini adalah gambar dari keempat organ sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama ialah ginjal. Ginjal ini merupakan salah satu organ ekskresi pada manusia yang bentuknya menyerupai kacang. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Bagian ginjal ini ada 3, yaitu korteks renalis, merupakan bagian luar ginjal atau disebut dengan kulit ginjal. Dan yang kedua medula, bagian tengah ginjal yang berbentuk struktur kerucut. Dan yang ketiga, bagian pelvis renalis, yaitu rongga ginjal yang berfungsi untuk menampung urin sebelum melalui ureter. Di dalam ginjal ini ialah terjadi proses pembentukan urin. Pembentukan urin ini terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama ialah filtrasi, dan yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Dan gambar yang kedua ialah kulit. Kulit ini merupakan lapisan luar yang menutupi tubuh manusia. Nah, kulit ini berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, serta mengatur suhu tubuh dan menerima rangsangan dari luar. Dalam kulit ini ada 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan lapisan subkutan. Nah, yang ketiga ialah paru-paru. Paru-paru ini merupakan alat pernapasan. Dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi pada manusia. Nah, di paru-paru ini terdapat rongga hidung, rongga mulut, faring, epiglottis, laring, trakea, serta paru-paru dan bagiannya. Nah, yang keempat ialah hati. Hati ialah merupakan sebuah kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Hati ini berfungsi mengubah amonia yang berbahaya jika berada dalam tubuh dan menjadi zat yang lebih aman. Urea dan amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkat oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama dengan urea tersebut. Nah, keempat organ tadi merupakan sistem ekskresi yang sangat berperan dalam tubuh manusia, di mana ginjal itu berperan menyaring darah dan menghasilkan urin, dan kulit itu mengeluarkan keringat dan minyak,
Paru-paru mengeluarkan zat sisa karbon dioksida dan uap air, serta hati mengeluarkan zat sisa pemecahan protein berupa urea, asam urat, dan bilirubin. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Organ-organ penyusun sistem ekskresi dapat mengalami gangguan. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi dari mikroorganisme. Contoh gangguan pada sistem ekskresi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah nefritis. Nefritis ini disebabkan karena infeksi bakteri Streptococcus serta ditandai terjadinya peradangan pada glomerulus ginjal. Gejalanya yaitu demam dan sering muntah, tekanan darah tinggi, nyeri perut yang menjalar sampai bagian ginjal, sulit buang air kecil, dan urin mengandung darah. Nah, upaya untuk mencegah nefritis yaitu dengan istirahat yang cukup, menjaga pola hidup sehat, dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Nah, yang kedua yaitu batu ginjal. Batu ginjal ini disebabkan karena adanya endapan garam kalsium pada ginjal. Gejala dari penyakit batu ginjal yaitu sebagai berikut. Urin kadang mengandung darah, nyeri pada pinggang, perut bagian bawah dan samping. Urin tampak keruh dan berbau tak sedap. Badan lemas, demam tinggi hingga menggigil. Upaya mencegah batu ginjal ini yaitu dengan mencukupi kebutuhan air minum setiap hari, tidak menahan kencing, dan membatasi konsumsi garam mineral. Yang selanjutnya yaitu jerawat. Jerawat merupakan gangguan pada kulit, terutama wajah, yang disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori kulit oleh kotoran sehingga menyebabkan nanah yang meradang. Selain itu, faktor utamanya ialah karena pengaruh hormon pada masa pubertas. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya jerawat yaitu dengan rajin membersihkan kulit wajah dan mengonsumsi sayur serta menghindari makanan yang berlemak untuk mencegah timbulnya jerawat tersebut. Selanjutnya yaitu biang keringat. Biang keringat ini sering dialami oleh anak-anak, terutama pada balita. Biang keringat ditandai dengan adanya ruam kecil berwarna merah pada kulit yang menonjol dan terasa perih. Biang keringat ini disebabkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim, sehingga kulit menjadi sensitif. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya biang keringat yaitu dengan menjaga kebersihan kulit. Dan selanjutnya yaitu hematuria. Hematuria ini merupakan penyakit pada organ ginjal yang ditandai dengan adanya kandungan sel darah merah di dalam urin. Hematuria disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih dan batu ginjal yang menyebabkan pendarahan saat buang air kecil. Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyakit hematuria ini yaitu dengan minum air, tidak menahan kencing, dan membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur. Nah, di dalam gambar itu yang kiri ialah urin yang mengandung darah dan yang di kanan ialah urin normal pada manusia. Yang selanjutnya yaitu yang keenam ialah diabetes insipidus. Diabetes insipidus merupakan penyakit diabetes yang ditandai dengan
dengan gejala sering haus dan rasa ingin buang air kecil secara bersamaan. Diabetes insipidus ini disebabkan oleh adanya gangguan hormon antidiuretik yang mengatur jumlah cairan di dalam tubuh. Upaya pengobatan pada penyakit diabetes insipidus ini yaitu dengan obat desmopresin atau suntik hormon antidiuretik dengan berkonsultasi kepada dokter ahli. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya, selanjut. Ya, di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu ada menjelaskan mengenai gejala atau penyakit kencing batu. Itu untuk cara penanganannya secara sederhana aja dalam kehidupan sehari-hari seperti apa kira-kira Bu? Kencing batu Ya. atau batu ginjal? Batu ginjal Bu. Ya. Oh iya, itu kan kalau batu ginjal itu karena sering menahan air kencing. Jadi kalau kamu mau kencing itu jangan ditahan ya, segera kencing. Ya, ada lagi? Tidak ada. Sekarang ibu mau bagi kalian jadi satu kelompok aja ya, karena 2 orang aja ini yang hadir. Ya Bu. Kalian diskusikan ya. Jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Ibu kasih kalian 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan itu. Siap Bu. Ya, ada apa semua itu, ada yang kurang jelas? Tidak Bu. Saya sedang diskusi semua. Ya. Itu kan pertanyaannya apa, menjelaskan perbedaan antara diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Oh iya. Sudah ketemu jawabannya? Belum Bu. Iya, diskusikan ya. Bu, untuk menjawabnya boleh pakai handphone nggak Bu? Boleh? Makasih Bu. Iya. Saya jangan ribut ya. Ya Bu. Jika sudah, ibu minta ya kalian presentasikan ke depan. Apa sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Ya, silakan. Maju ke depan. Iya. Ini Bu apa Bu? Iya. Baiklah, di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan perbedaan diabetes mellitus dan diabetes insipidus, yaitu merupakan penyakit di mana urin mengandung gula. Hal tersebut disebabkan karena kekurangan insulin. Kemudian diabetes insipidus itu lainnya di mana urin berlebihan ya tersebut disebabkan karena kekurangan hormon ADH atau
antidiabetik hormon. Itu jawaban kami. Iya, tepat sekali ya. Jadi Ibu tidak menambahkan lagi terlalu banyak karena sudah tepat. Mari Ibu. Nah ini materi kita sudah selesai ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Iya, silakan. Jadi untuk kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai sistem ekskresi, yaitu beberapa jenis penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi, yaitu seperti contohnya kencing batu ginjal, jerawat, nefritis, sama diabetes Bu. Kemudian juga cara penanggulangan misalkan sering-sering mencuci wajah itu untuk perawatan muka yang jerawat. Kemudian yang lainnya itu mencukupi jam istirahat dan juga banyak minum air putih. Ya, tepat sekali ya. Tadi kan kita ada membahas nefritis, batu ginjal, hematuria, biang keringat, dan diabetes insipidus. Jadi sudah tepat ya kesimpulan dari teman kalian. Jadi nanti ini ada tugas mandiri. Ibu kirim di classroom ya. Ya Bu. Nanti teman yang tidak hadir besok temuin ibu di kantor ya. Ya siap Karena ibu mau kasih tugas. Ya Bu. Oke, ibu cukupkan sampai di sini. Ketua kelas, pimpin kita berdoa sebelum pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, karena kita tadi diawali dengan doa, maka diakhiri pula dengan doa. Sebelum pulang, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pelajaran kita sudah selesai. Besok kita materi selanjutnya kita bahas ulangan harian ya. Ulangan ya Bu.